Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu sekalian? Sehat kan? Alhamdulillah. Nah, pada hari ini kita belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Untuk anak ibu sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang zakat. Sebelum itu, ibu membacakan capaian pembelajaran tentang pelajaran ini adalah memahami tentang makna zakat. Adapun tujuan pembelajarannya, 1. Menjelaskan pengertian zakat. 2. Menunjukkan dalil tentang zakat. Ketiga, membedakan makna zakat. Dan keempat, menjelaskan tentang tata cara menunaikan zakat. Untuk anak ibu sekalian, ada yang tahu tidak apa pengertian zakat? Makna zakat adalah tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Sedangkan secara istilah, zakat adalah harta milik seseorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surah At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka, guna untuk membersihkan dan mensucikan mereka. Jadi, zakat ada 2 macam, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah dikenal sebagai zakat jiwa, sedangkan zakat mal dikenal sebagai zakat harta. Zakat fitrah duluan kita bahas. Zakat fitrah artinya suci, bersih. Sedangkan menurut istilah, zakat fitrah adalah pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Jadi, anak ibu sekalian, zakat fitrah ini dikeluarkan pada bulan Ramadan bagi umat Islam dan hukumnya wajib. Adapun orang yang mengeluarkan atau yang berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah adalah apabila dia memiliki kelebihan harta untuk makan sehari semalam dan juga untuk sehari semalam dan keluarganya, dan masih diberikan umur dari akhir Ramadan hingga terbenam matahari. Artinya, zakat fitrah ini kita berikan di saat bulan Ramadan. Di bulan yang lain tidak. Untuk mengeluarkan zakat fitrah hanya boleh atau hanya diwajibkan bagi umat muslim pada bulan Ramadan. Caranya, zakat fitrah diberikan berupa bahan makanan pokok, umumnya berupa beras. Tetapi jika misalnya di tempat itu makanan pokoknya bukan beras, boleh apa yang ia makan, apa yang menjadi sumber makanan pokoknya di daerah itu, maka itulah yang dikeluarkannya untuk zakat fitrahnya. Adapun ukuran dari zakat fitrah ini adalah 2,5 kg beras atau 3,5 liter beras. Itulah ukuran
untuk satu orang yang wajib dikeluarkan bagi setiap orang Islam. Nah, selanjutnya kita lanjutkan untuk anak ibu sekalian. Itulah tentang zakat fitrah. Sekarang kita masuk ke zakat mal. Zakat mal itu adalah zakat harta. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam. Anak ibu didik sekalian, adapun yang termasuk zakat mal adalah hasil dari perdagangan, pertanian, perkebunan, penangkapan ikan, barang tambang seperti emas, pokoknya harta atau penghasilan kita yang sudah mencukupi nisab atau ukuran, maka diwajibkan bagi kita seorang muslim untuk mengeluarkan zakatnya. Nah, itu. Nah, jadi anak-anak ibu sekalian, orang yang wajib mengeluarkan zakat adalah yang pertama beragama Islam. Kalau bukan Islam, tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Balik, orangnya sudah dewasa. Kalau anak kecil, tidak wajib mengeluarkan zakat. Berakal, kalau orangnya gila atau seorang muslimnya ini tidak cerdas otaknya, digolongkan dia seperti orang yang tidak waras atau orang gila, maka tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Ya. Kemudian bebas orangnya dari hutang. Kalau orang tersebut banyak hutangnya, maka dia tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Kemudian merdeka. Merdeka dalam artian orang tersebut tidak atau bukan seorang budak atau bukan sebagai hamba. Kalau dia sebagai budak atau hamba, maka tidak diwajibkan bagi orang tersebut untuk mengeluarkan zakat mal. Nah, untuk anak ibu sekalian, harta yang wajib kita zakati antara lain, ya caranya, pertama, cara memperoleh hartanya dengan halal. Kalau tidak halal, tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Dengan halal, baik dia. Kemudian milik sendiri. Kalau orang lain punya, tidak diwajibkan bagi kita untuk mengeluarkan zakatnya. Dia sendiri yang mengeluarkan zakatnya. Kecuali dia mengamanahkannya kepada kita, baru wajib kita keluarkan zakatnya. Mencapai ukuran 1 tahun. Jadi zakat ini dikeluarkan 1 kali dalam 1 tahun. Kemudian zakat mal ini atau zakat harta ini mencukupi nisab atau ukuran. Kalau tidak mencukupi nisab ataupun ukuran, maka zakat ini tidak wajib untuk dikeluarkan. Jadi, untuk itu zakat mal atau zakat harta ini ada yang berhak menerimanya. Bertanya-tanya kan kepada untuk anak ibu sekalian, bertanya-tanya kan kepada siapa Bu zakat mal ini dikeluarkan? Kepada siapa Bu zakat mal ini diberikan gitu? Diberikan. Nah, ada 8 golongan ya, ada 8 golongan yang wajib atau ada 8 orang yang bisa menerima zakat mal ini atau zakat harta ini. Salah satunya orangnya adalah yang pertama, fakir. Siapa itu Bu fakir? Fakir itu yaitu seseorang yang tidak tercukupi kebutuhan pokoknya. Maka oleh sebab itu dia boleh menerima zakat. Tidak ada hartanya, itulah namanya fakir. Tidak memiliki harta, kebutuhan pokoknya saja tidak tercukupi, maka orang tersebut boleh menerima zakat. Yang kedua, yang boleh menerima zakat
adalah orang miskin. Orang miskin. Bagaimana Bu yang dikatakan dengan orang miskin? Yaitu seseorang yang tidak tercukupi kebutuhan pokoknya atau tidak memenuhi hartanya. Nah, jadi orang tersebut boleh menerima zakat. Yang ketiga, amil. Siapa Bu amil? Amil itu adalah orang yang ditugaskan atau yang diperintahkan sebagai penerima zakat. Itulah amil. Ditugaskan sama dia untuk menerima zakat orang lain, maka dia boleh menerima zakat. Boleh dikasih sama amil tersebut zakat itu. Kemudian yang keempat adalah mu'allaf. Mu'allaf ini adalah orang yang baru masuk Islam. Dia baru masuk Islam. Istilahnya dia belum memiliki keimanan yang kokoh, yang memiliki keimanan yang kuat. Nah, dia boleh menerima zakat. Kemudian yang nomor 5 adalah rikob. Rikob ini adalah usaha untuk memerdekakan seseorang hamba atau budak, supaya budak atau hamba tersebut merdeka. Boleh kita kasih uangnya, boleh kita keluarkan, kita bayarkan supaya hamba ini bebas dari yang namanya budak, supaya dia merdeka. Maka zakat tersebut boleh diberikan kepada rikob. Kemudian yang keenam yang boleh menerima zakat ini adalah gorim. Siapa itu Bu gorim? Gorim itu adalah orang yang berhutang banyak. Dia tidak sanggup membayar hutangnya. Maka diperbolehkan bagi dirinya untuk kita berikan zakat. Boleh kita keluarkan untuknya zakat. Kita berikan dia kepada zakat. Boleh. Karena dia sedang bermasalah. Yaitu memiliki hutang yang banyak yang tidak bisa ia bayar. Nah, yang ketujuh yang berhak menerima zakat adalah sabilillah. Sabilillah ini apa Bu? Sabilillah adalah orang yang sedang berjuang untuk syiar di jalan agama Islam. Orang yang sedang ijtihad, sedang berjuang sesuai dengan jalan yang baik, yaitu syiar di jalan agama Islam, maka sabilillah tersebut boleh menerima zakat. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 adalah Ibnu Sabil. Siapa Ibnu Sabil? Ibnu Sabil adalah orang yang sedang di dalam perjalanan. Di perjalanannya ini, orang tersebut kekurangan bekal atau habis bekalnya. Dia butuh biaya supaya dia sampai ke tempat tujuannya. Akan tetapi, perjalanan yang dimaksud di sini adalah perjalanan yang baik. Maka, Ibnu Sabil tersebut boleh menerima zakat tersebut. Nah, untuk ini dapat kita simpulkan. Untuk anak ibu sekalian, kesimpulan dari zakat ini adalah zakat adalah kewajiban, baik dia zakat fitrah maupun zakat mal, adalah kewajiban bagi kita seorang muslim untuk mengeluarkannya atau memberikannya kepada yang 8 golongan sesuai dengan nisab, sesuai dengan ukuran, dan juga mencukupi genap 1 tahun kalau misalnya zakat mal. Nah, kalau zakat fitrah itu hanya diberikan pada bulan suci Ramadan. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk anak ibu sekalian. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Nah, kita tutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.